Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di acara Bincang Sehat Islami bersama Dr. Yana. Hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik nih, apalagi mudah-mudahan relate banget ya dengan semua sahabat Assalam yang sedang menyekolahkan anaknya nih, kira-kira di level playgroup, TK, SD, SMP, SMA, ataupun mungkin juga yang sudah jadi mahasiswa ya. Ada nggak sih sedikit masalah nih ketika mereka masuk sekolah, ternyata mereka tidak mau sekolah gitu ya, atau mungkin tidak ingin sekolah gitu nih. Ada masalah apa nih sama anak-anak? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menanamkan kesehatan mental sejak dini kepada anak. Langsung saja kita bertemu dengan Dr. Yana di sini. Assalamualaikum Dr. Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Tina. Oke, Dr. Yana, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Harus semangat ya? Selalu semangat nih kalau sama Dr. Yana. Dan hari ini juga alhamdulillah kita ketemu lagi ya Dr. Yana ya. Alhamdulillah. Di hari Kamis, manis, optimis. Harus manis dan optimis. Nah, tapi ini dari judulnya juga kita akan membahas mengenai kesehatan mental nih. Ya, ada juga mungkin di rumah nih para penonton atau subscriber dari Assalam TV ID juga memiliki permasalahan yang sama nih mengenai kesehatan mental anaknya gitu dok. Iya betul. Gimana nah, kita mau ngebahas dulu sedikit mengenai parenting juga ya, parenting ala Islami ini mengenai kesehatan mental anak. Kayak gimana sih dok sebenarnya kalau dilihat dari parenting Islami untuk kesehatan mental anak ini? Ya betul. Kita akan bahas tentang parenting dulu mungkin ya. Boleh. Ya, parenting Islami itu adalah pola pengasuhan dan pendidikan orang tua terhadap anaknya ya, untuk berkembang dengan sebaik-baiknya dan siap untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Dan disebut parenting Islami, kita berprinsip dari tuntunan cara pendidikan Rasulullah yang waktu itu kita terakhir bahas ya. Kemudian dari Al-Quran juga. Istilah insya Allah ya. Masih ingat nggak istilah waktu itu parenting Rasulullah nih, cara Rasulullah dari usia nih? Iya betul, kita ada beberapa usia ya, dibagi beberapa usia ya dok ya, mulai dari kehamilan, kemudian Natal ya atau kelahiran dan juga sampai dewasa gitu ya dok ya. Betul. Dari 0 sampai 7 jadikan anak sebagai raja ya, masih ingat ya. Kemudian dari 7 sampai 15 tahun, nah jadikan anak kita sebagai tahanan. Untuk melatih kedisiplinan itu kan? Ya, nah dari 15 tahun sampai 21 jadikan anak kita sebagai sahabat dan teman. Itu ya pola didik Rasulullah insya Allah ya. Gitu. Nah ternyata yang menjadi topik kali ini itu adalah tentang kesehatan mental anak itu sendiri. Iya betul. Kita tahu nih sekarang udah mulai sekolah nih ya. Sekolah nggak hanya PAUD, nggak hanya TK, nggak hanya aja SD dan SMP gitu ya, bahkan sanawiyah atau SMA, bahkan yang kuliah pun sudah mulai ya, mulai perkuliahan. Ternyata masalahnya beda-beda nih misalnya. Nah itu dia nih, dengan masalah-masalah yang berbeda ternyata ada satu garis merah yang sama nih ya, garis besarnya itu. Salah satunya adalah mengenai kesehatan mental anak nih. Ternyata anaknya tuh belum siap untuk sekolah gitu dong. Gimana ini dari parenting Islami untuk menanggapi mengenai masalah kesehatan mental anak ini dok? Iya betul sekali. Jadi kembalikan lagi, jadi ternyata mental anak ini terbagi-bagi ya. Ya masalahnya pada saat di PAUD biasanya anak ini masih mother kompleks sekali ya. Jadi apa-apa mami, apa-apa lagi ibu, apa-apa lagi mama, nggak bisa jauh dari mama ya. Itu masalahnya biasanya kalau di PAUD itu adalah anak yang kurang percaya diri. Nah, kemudian yang TK, TK ini mulai anak yang tidak sabar ternyata. Jadi suruh duduk nggak mau duduk ya, masalahnya gitu. Mengerjakan apa, lempar aja mainannya gitu. Suruh baris nggak mau ngikut baris. Terus pengen selalu di depan. Kalau suruh antri nggak mau, pengen duluan di depan. Betul, nah itu harus kita itu menjadi permasalahan di TK ya.
Kemudian SD apa? Nah, SD karena anak di bawah usia 12 tahun memang tidak dikenalkan oleh gawai. Akhirnya anak TK yang sudah mengenalkan anak SD yang sudah mengenal gawai atau handphone itu gadget, akhirnya dia ada keluhan dengan kurang konsentrasi dan kurang fokus. Nah, begitu masuk SD. Ya, karena dia berpikir saya mau cepat pulang, mau cepat main game, saya mau cepat pulang, saya mau nonton handphone dan lain-lain ya. Nah, itu adalah masalah-masalah di SD tadi. Kira-kira apa lagi nih yang di SD nih? Kalau di Mistina TK apa nih masalahnya nih? Kalau tadi sih yang udah disampaikan udah betul mengenai kemandirian ya. Karena kan kalau di Pak Playgroup mungkin ya, itu yang kita tanamkan itu karakter mandiri kepada anak-anak supaya tidak tergantung dengan orang tuanya, terlebih dengan ibunya sih, betul. Kalau untuk di TK mungkin betul juga untuk tidak sabar, karena ada beberapa anak yang memang aku nggak mau baris di belakang, mau di depan, aku mau cepet-cepet main di playground gitu ya. Betul sekali. Terus aku nggak mau nunggu giliran gitu, dan itu memang ada sih dok beberapa. Ya itu, jadi terutama, nah ada tambahan lagi nih pas yang TK ya, yaitu penakut nih ternyata Mistina. Biasanya kita ada outing class tuh, biasanya kalau outing class kita kayak naik-naik ke suatu tempat gitu dok, atau berjalan di papan titian, itu kan lumayan agak bikin anak takut jatuh ya. Betul. Ada beberapa anak yang mungkin memang kurang berjiwa resilient. Nah penakut ini itu itu mungkin karena ketinggian ya, karena apa? Nah ini jadi masalah itu penakutnya karena misalnya masuk ke kamar mandi, masuk ke ruangan yang agak gelap. Nah itu, nah, ada apa nih gitu ya? Mental anak betul-betul ini digoyahkan. Kenapa? Apa penyebabnya ini ya seperti itu? Awas kecoa lah, kecoa, jijian dan lain-lain ya. Itu juga sangat mempengaruhi anak ya. Nah ini cenderung di TK dan SD ya. Nah seperti itu. Nah mulai beralih ke SMP. Nah udah SMP, mulai ada pubertas juga. Betul. Nah SMP ini udah ada pubertas, otomatis muncullah kesehatan mental yang negatif berupa negatif thinking. Nah mulai sih itu main sama itu gini, betul nggak? Saya nanti sama itu nggak punya temen, lebih baik temenan sama yang ini. Nah itu ya. Itu jadi masalah juga tuh negative thinking. Selain itu apa? Karena sudah ada pubertas, berhubungan dengan hormon pubertas tadi, muncullah ketidakpercayaan diri juga ada. Dan ternyata mudah sedih. Ya, kemudian mudah menangis. Masuk ya, mudah menangis, sedih. Dan merasa tidak bahagia. Sensitif dan galau gitu ya. Kalau zaman sekarang bilangnya. Nah, betul, karena sudah ada hormon-hormon pubertas itu ya. Nah, itu di masa sekolah pertama, menengah pertama ya, di SMP. Nah, terus beralih lagi SMA nih sanawiyah nih. Kemarin ada juga pemberitahuan dari beberapa sanawiyah di Kota Bandung dan ada di Subang juga. Jadi masalahnya kalau itu ternyata tidak percaya diri ditambah dengan tidak bisa bersosialisasi. Bayangkan. Ya, jadi ada masalah apa nih tidak bisa bersosialisasi? Ya. Apa mungkin ini adalah pasca pandemi, dok? Ya bisa jadi itu salah satunya ya pasca pandemi, karena kan lamanya kita ya. Iya, lama gak ketemu sama orang, ketemunya sama laptop, sama handphone. Ya, tapi kalau masa pandemi karena sekarang kita sudah segala sesuatu sudah offline ya. Ya, udah kembali lagi normal. Udah kembali lagi, nah itu otomatis harus dicari juga akar permasalahannya apa nih. Anak jadi tidak mudah atau sulit untuk bersosialisasi. Menarik ya dok, jadi mulai dari level TK, SD, SMP, SMA ini ternyata permasalahannya itu enggak sama gitu ya, disesuaikan dengan tingkatan levelnya juga gitu. Mungkin untuk sahabat Asalam di rumah yang ada pertanyaan boleh diketikkan langsung di YouTube-nya ya, komen nanti insya Allah kita akan cek nih apa mungkin ada pertanyaan yang bisa dijawab Dokter Yana hari ini atau mungkin di lain waktu. Dilanjut lagi nih dok, setelah dari SMA kuliah nih, mahasiswa nih. Kayaknya lebih kompleks nih masalahnya. Ya, itu masih di bawah pengawasan seperti tadi cara Rasulullah ya, sampai 21 tahun ya kurang lebih. Jadi jadikan anak kita sebagai teman atau sahabat. Nah, jadi masalahnya apa ternyata? Nah, ini mulai di usia kuliah itu berarti 18 tahun ke atas ya, sampai 21 lah ya kurang lebih. Nah, masalahnya ini yang paling ini adalah biasanya, nah ini udah mulai timbul egois.
Aduh, aku pernah ngerasain deh kayaknya kayak gitu. Kuliah itu ya. Oh, iya. Bahkan ini hasil saya kok nggak usah dilihat. Betul. Akhirnya betul. dia dikucilkan sendiri, kemudian kerja kelompok pun dipisahkan dia sendiri gitu. Bahkan di perkuliahan itu dia berani duduk di depan sendiri demi tidak berbagi dengan yang lain. Seperti itu ya. Nah, itu muncul ya. Karena udah terbentuklah otak kirinya, otak logikanya, otak penanaman prinsip dan logikanya muncul. Nah, muncullah juga egoisnya ya. Ego, id, dan super ego. Nah, itu kalau di pendekatan otaknya ya. Nah, jadi itu masalahnya. Itu masalah kesehatan mental yang terjadi di anak-anak ya. Kalau sekarang juga ada fenomena-fenomena kesehatan mental yang pada generasi Z itu lagi alamin loh, kayak misalnya nih mudah galau gitu ya, baper, terbawa perasaan gitu ya, terus sensitif gitu dok, terus dikit-dikit butuhnya healing gitu dok. Masya Allah ya, healing setitik cara. Iya betul, jadi apa-apa tuh harus liburan dulu gitu. Liburan, tapi begitu liburan balik lagi ya kayak balik lagi gitu lagi. Ya, jadi sebenarnya kesehatan mental ini harus kita cari akar permasalahannya. Yang baru aja tadi nyampe di saya di klinik tuh barusan ya Mistina, jadi dia depresi berat. Wow. Jadi depresinya sekarang di usianya 24, pada kejadiannya itu di usia 18 tahun, jadi di 2017-18. Berarti itu kurang 5 tahun yang lalu ya. Iya. Artinya di usia dia berapa kalau sekarang 24? Mungkin dia di belasan tahun ya. Ya, antara 19 dan 18. Iya. Itu masih harus jadikan teman anak kita sebagai sahabat, teman. Nah, ya, jadi kita harus cari akar permasalahan si anak. Oke. Nggak bisa kita misalnya kamu nggak percaya diri, udah kamu mulai sekarang percaya diri, nggak bisa. Jadi harus ditanya anak, kita dicari 5 pendekatan secara psikologinya, 5 pendekatan pikiran bawah sadarnya, bahwa apa yang menyebabkan anak itu tidak percaya diri. Kemudian kedua, setelah apa, siapa yang membuat kamu tidak percaya diri? Ya, mungkin di usia 5 tahun yang lalu mungkin dia pernah dibully, betul? Orangnya begitu menempel di pikirannya, betul? Bukan kalau ketemu orang itu pengennya katanya balas dendam, bayangkan. Nah, itu yang harus kita cari. Ya. Kemudian ketiga, di mana tempatnya? Ya, tadi what, who, where. Nah, where. Jadi yang pertama what, apa dulu kan? When mungkin, kapan? Nah, itu when. Setelah itu baru where kan? Ya. Tepat di mana tempatnya gitu. Nah, itu harus dicari. 5W 1H-nya penyebab utamanya. Nah, kalau sudah tahu akar permasalahannya, bahkan baru kita arahkan, kita selesaikan sehingga dia akan membentuk mental yang baik lagi, mental yang baru lagi, mental yang kuat dan bisa bertahan selanjutnya di generasi dan tahun-tahun berikutnya. Kalau dari segi kesehatan gitu ya dok ya, permasalahan yang tadi kan sebenarnya kejadiannya itu di tahun 2018 itu ya, tapi ternyata efeknya lama ya dok ya, sampai 5 tahun kemudian baru itu menjadikan sebuah depresi karena mungkin tidak langsung tertangani ya dok ya. Betul sekali, betul sekali Mistina, itu adalah pernyataan yang luar biasa. Jadi memang kalau ada masalah, apapun masalahnya itu betul-betul harus diselesaikan. Pada saat masalah itu dibiarkan, maka akan menumpuk. Betul. Lama-lama itu akan menekan pikiran bawah sadarnya. Ya, di mana pikiran bawah sadarnya lama-lama seperti bom waktu tuh Mistina. Makanya meledaknya tuh 2023 ini. Betul, gitu ya. 5 tahun. Ada juga cerita nih Mistina. Dia tidak mau kuliah. Dia tidak percaya diri untuk menjalankan perkuliahan. Iya, mulai kuliah. Dia tidak mau bertemu dengan laki-laki. Dia ceritanya perempuan nih. Usia 18 tahun ya. Wow. Ternyata kejadian masalahnya, akar permasalahannya adalah di usia dia kurang lebih 9 tahun, jadi 4 SD. Ketika umur 4 SD, dia pernah mengalami masalah ya. Jadi ternyata orang tuanya berpisah. Dia hanya bisa diam. Dia begitu dendam dengan ayahnya, betul. Nah, itu terbawa terus, dibiarkan sama ibunya, dibiarkan sama ayahnya juga, dan akhirnya begitu kuliah muncullah kejadian ini. Jadi betul-betul harus dicari akar permasalahannya. Betul-betul harus ada peran orang tua. Betul. Dan kadang di Indonesia sendiri ya dok, untuk kesehatan mental itu kadang di nomor 2 dan 3 kan gitu ya dok ya. Betul. Kadang mungkin orang melihat itu sih cuman stres aja gitu ya, atau enggak
mungkin kecapean gitu ya. Padahal sebenarnya itu sudah ada gejala-gejala untuk kesehatan mental ya dok ya. Harusnya harus langsung ditangani gitu. Jadi ini sebagai pelajaran juga nih untuk semua sahabat As-Salam di rumah. Jika memang ada saudara, kerabat yang memang terlihat sepertinya mengalami simptom-simptom kesehatan mental yang terganggu, langsung ya cari ke ahli gitu ya dok ya. Langsung cari bantuan, langsung ke ahli aja, jangan dilama-lama nanti. Ketika tidak tertangani di waktu yang betul, dia akan terakumulasi di tahun-tahun yang akan datang dan menjadi bom waktu gitu ya dok ya. Betul sekali. Makanya Miss Ina udah luar biasa sekali ya. Jadi kita yang punya anak di masalah apapun sedini mungkin cari akar permasalahannya. Yeah. Kemudian kita harus selesaikan juga. Bisa dia bermasalah sama temennya gitu, ayo kita selesaikan. Yeah. Sama-sama kita pertemukan anak dengan anak gitu. Jangan orang tua libatkan, biarkan mereka berdua bertemu ya. Biar melepaskan apa yang ingin diucapkan, apa yang ingin diperbuat, biarkan lepaskan. Orang tua hanya sebagai fasilitator saja, bukan orang tua yang vokal jadinya. Ya, akhirnya anak tidak muncul kepercayaan dirinya karena belum bicara sudah orang tua masuk ya. Belum menggunakan alat bantu yang lain, bisa pakai baju sendiri atau menggunakan alat tulis yang lain, orang tua udah masuk dulu gitu ya. Itu ngejelek pakai baju itu, akhirnya nggak percaya diri ya. Mungkin juga dari pola asuh kita ya sebagai orang tua ketika anak masih sejak dini, mungkin tidak diberikan beberapa pilihan juga ya dok ya. Kadang di servis terus gitu, mau apa-apa udah sama mama aja misalnya, apa-apa udah sama papa aja, mungkin jadi anak juga kurang percaya diri ya dok ya ketika seperti itu. Itu juga berpengaruh kepada kesehatan mental anak sejak dini nih, sahabat As-Salam di rumah, jadi hati-hati. Ya betul, kita kemarin udah ngebahas ya Miss Ina pas pola didik Rasulullah itu. Pola didik ya, pola asuhnya. Jadi ternyata pendekatan parenting secara Islam ini memang ada dua, yaitu satu masih di dalam kandungan ya. Miss Ina ingat ya, di dalam kandungan begitu ditiupkan ruh di 16 minggu itu, ada hubungan antara pikiran bawah sadar, otak, pendengaran ya, dan emosi anak di beberapa literatur. Jadi otomatis pada saat termasuk aktivitas orang tua keseharian pada saat anak sudah ditiupkan ruh itu merasakan apa yang ada di sekelilingnya. Nah, jadi pola asuhnya atau pendekatan menanamkan kesehatan mental sedini mungkin adalah begitu ditiupkan ruh tadi. Ya, jadi harus yang masuknya kita mendoakan yang baik-baik ya misalnya. Jadi kalau ibu yang marah langsung istighfar. Misalnya lagi nyetir nih Bumil nih, ibu hamil lagi ya, lagi tiba-tiba diserempet tuh. Wah, yang keluar ada kata-kata yang baik. Masya Allah, Allahu Akbar gitu ya. Jangan sampai sumpah serapah ya, karena langsung didengar nih, karena yang pertama indera yang diaktifkan oleh Allah itu adalah pendengaran ya dok. Betul sekali. Jadi pasti kedengeran nih sama si baby itu. Begitu mendengar masuk ke kolbunya, kembali lagi kita ya, segumpal darah. Pada saat segumpal darah ini baik atau kolbunya itu ya, hatinya baik, maka seluruh jasad menjadi baik. Masya Allah. Kembali lagi pada saat segumpal darah ini atau kolbu ini buruk, maka jasad itu akan buruk. Apa itu? Itu adalah kolbu. Nah makanya ibu, mama, ya bunda semua yuk, yang apalagi yang lagi bumil sekarang ya, ayo tanamkan semua hal-hal yang baik. Ya, mau makan diajak ngobrol, mau makan baca doa dulu. Selalu ajarkan emosi-emosi yang positif. Ya, masukkan semua hal-hal yang baik, doa yang baik, kata-kata yang baik ya. Jadi nggak ada kata malas nih. Jangan mager ya Bumil. Yang adalah rajin bergerak gitu. Ayo Dek, kita jalan pagi yuk gitu. Jadi anaknya betul-betul besar nanti betul-betul dia mobilitasnya tinggi ya. Nggak mageran ya. Nggak malas gerak gitu. Karena sekarang juga banyak fenomena obesitas gitu ya dok ya. Sampai ada beberapa yang meninggal gitu kan, udah 200 kg karena obesitas dan meninggal gitu dok. Itu padahal umurnya masih muda-muda gitu dok. Karena memang ternyata mobilitasnya yang rendah gitu ya. Kurang gerak. Yuk jangan males gerak. Nah kembali lagi tadi kan sudah kita bahas mengenai parenting Islam ini dok nih. Sekarang kita masuk ke tema utama kita nih hari ini, yaitu mengenai kesehatan mental anak. Memang apa sih dok yang disebut dengan kesehatan mental anak itu? Ya Masya Allah ya. Jadi apa sih sebenarnya kesehatan mental anak itu? Kesehatan mental anak itu adalah kemampuan anak
dalam bersosialisasi, dalam berhubungan dengan sesama orang tua, kemudian berhubungan dengan guru, ya, sesama teman, ya, dan dia bisa bertahan dalam kondisi apapun. Ya, tetap kuat, tetap baik, dan bisa mengambil hikmah di sekitarnya. Jadi setiap kejadian dia bisa mengambil hikmah ke sekitarnya, bukan menyalahkan kejadian atau menyalahkan orang yang berhubungan dengan dirinya. Kalau di orang Sunda mah disebutnya belikan ya dok ya? Oh, belikan pundungan. Pundungan, kan ada tuh yang susah bersosialisasi sama temennya gitu ya, padahal temennya nggak nyenggol, dia ngerasa disenggol gitu ya. Padahal temennya nggak bermaksud apa-apa, tapi dia ngerasanya kayaknya dia nggak suka aku gitu ya. Jadi sensitif mungkin ya? Sensitif ya mentalnya belum kuat gitu ya. Kalau di sini ditekankan mengenai sosialisasi dengan orang sekitar ya dok ya. Betul. Gitu ya. Dan ternyata sosialisasi ini juga menentukan cara berpikir dan bertindak anak untuk menghadapi kejadian yang di depan matanya. Berpengaruh ya. Itu adalah kecerdasan mental tuh, betul-betul dia bisa menentukan cara berpikir dan cara bertindak, apa nih yang harus saya lakukan gitu kan. Problem solving gitu ya. Betul, ada tumpah misalnya minuman di depan dia gitu kan. Bukannya teriak kan, basah Bu Guru. Nah, jadi apa yang dilakukan nih? Pada saat seperti itu, dia langsung ambil tisu yang ada di tasnya gitu ya, langsung mengelap sendiri. Wah, betul-betul dia mentalnya kuat. Jadi dari keseharian itu udah bisa terlihat ya. Gitu. Penting banget ya dok ya, apalagi sejak dini gitu kan, untuk orang tua yang baru menyekolahkan anaknya, yang biasanya 24/7 sama anaknya, terus tiba-tiba anaknya harus ke sekolah gitu kan. Anak aku udah sekolah gitu kan. Memang di sekolah juga kita di TK Salam sedang masa MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi memang orang tua juga ada sedikit-sedikit meninggalkan anaknya nih ke sekolah gitu. Ada juga yang masih ditemenin ya dok ya. Ya itu di situ sih ya, masa transisi ya dok ya. Terus ada apa lagi nih ceritanya nih kalau di TK nih? Kalau di TK kalau di TK biasanya sih itu sih, jadi kayak nggak mau ditinggalin sama mamahnya ya, nangis gitu kan. Terus biasanya ketemu sama orang tua terus itu ya, apalagi kalau anak tunggal. Terus tiba-tiba di sekolah ada 20 anak lainnya yang seumuran gitu kan ya, dengan berbagai macam karakter ya. Iya, dengan aku pengen ini, aku juga gitu kan. Itu sih menyebabkan, nggak menyebabkan ya, tapi itu adalah di mana anak bisa mulai bersosialisasi dengan orang sekitarnya selain dari keluarganya sendiri gitu ya dok ya. Itu juga dilatih ya untuk kesehatan mental anaknya. Nah dilanjut lagi nih dok, kira-kira nih kesehatan mental anak itu apa aja sih dok? Masalahnya yang timbul kepada anak sendiri itu seperti apa terlihatnya nih, anaknya pasti kena mental nih. Mental. Ya, tadi sudah dijabarkan beberapa kan ya, kalau TK begini, SD begini ya. Yang paling penting sebenarnya yang menjadi role model anak itu adalah orang tuanya. Orang tuanya jelas. Setuju ya. sih dok. Itu ya. Jadi sebenarnya cedera itu kalau misalnya anak belikan atau pundungan, apa tadi belikan ya? Iya belikan kalau di Sunda. Atau pundungan. Nah kita tanya ada apa? Jangan-jangan gitu. Nah di rumahnya gitu kan, seperti itu. Terus anak yang temperamen gitu, ada apa di rumahnya gitu kan. Jadi kadang yang saya tidak setujui, ada beberapa orang tua yang menyalahkan, maaf ya, pusat-pusat pendidikan. Menyalahkan tempat sekolahnya, menyalahkan gurunya. Padahal itu semua adalah keterlibatan orang tua yang utama. Padahal kan di sekolah hanya beberapa jam ya. Betul. Sisanya di rumah. Di rumah. Nah gitu. Kadang maaf ya, orang tua ingin melepaskan tanggung jawab ya. Udah dititip dari pagi, nyambung nanti sorenya ke daycare, baru pulang sore. Jadi nyampenya di rumah itu pas waktu tidur dan capek anak. Iya, pas sudah lagi istirahat gitu ya dok ya. Betul, istirahat. Nah itu peran orang tua itu perlu sekali ya. Tapi mungkin ya memang zamannya sekarang orang tua bekerja semua. Nah oleh karena itu tetap utamakan kualitas. Betul, setuju bukan sih, kuantitas ya. Setuju. Jadi kualitas yang utama. Misalnya dari Senin sampai Jumat betul-betul full di sekolah, dari pagi sampai siangnya masuk daycare dan baru ketemu orang tua. Yang penting Sabtu dan Minggu family time. Betul. Gitu ya, kemana-mana bareng, quality time sama keluarga gitu ya. Dan itu yang utama adalah makan bersama. Penting ya dok ya untuk makan bersama ya di meja sesuai makan. Sunnah Rasul kan? Betul. Ya. Karena kan di situ juga anak akan melihat nih
pola makan ibu ayah itu seperti apa gitu ya. Betul. Terus tata krama juga ya di meja betul. seperti apa dipelajari, dan yang lebih penting sih bonding antara orang tua sama anak ya dok ya. Ya betul. Harus supaya dikuatkan ya. kita bisa menghindari penyakit mental. Iya betul. Ya tadi sekira sudah ngebahas tentang beberapa ini ya kesehatan penyakit kesehatan mental yang terganggu pada anak. Ya. Kita jabarkan lagi ada 9 berarti semuanya tuh Miss Vina. Oke, kita catat sama-sama ya. ya. Yang tertinggi adalah anak yang kurang percaya diri, itu angka kejadiannya tinggi. Oh iya dok. Ya itu. Kemudian yang kedua adalah tidak sabaran. Nah ini ya walaupun tadi kecenderungan tidak sabaran di TK ya gitu. Kemudian yang ketiga negative thinking. Nah ini yang menguasai sekali karena salah satu ciri anak yang terganggu mentalnya adalah negative thinking. Berpikiran atau berprasangka buruk atau berpikiran negatif. Nanti saya nggak ditemenin sama itu. Nanti masuk kamar mandi saya ada kecoa gitu kan. Terus itu yang semua muncul di pikirannya. Itu salah satu gejala kesehatan mental yang terganggu ya. Kemudian yang keempat adalah jiwa yang tidak berani, yaitu penakut tadi. Ya gitu. Jangan main sama itu loh. Nanti saya nggak temenin kamu. Nah, jadinya takut kan? Ya. Jadi takut sama orang itu. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian penakut apa lagi? Penakut ke kamar mandi. Iya, takutnya ada yang ngikutin kecoa. Ada kecoa ya, katanya gitu. Aduh, jadi salahin kecoa ya gitu. Ada juga yang yang sering takutin. Maaf ya, kemarin juga ada anak-anak yang mungkin sama orang tua sering ditakuti kalau wewe. Coba jangan keluar maghrib nanti ada itu gitu ya. Kamar mandi jangan lama-lama, ada itu. Akhirnya anak itu nggak mau berani sendiri ke kamar mandi, betul? Kamar mandi sekolah ya. Padahal kalau anak zaman sekarang tinggal dijelasin aja ya dok. Misalnya kalau terlalu lama di kamar mandi kamu bisa kedinginan gitu kan. Jadi harus dimasukkan secara logika. Nah orang tuanya betul-betul harus ngebantu nih ya. Jadi bukan ditambah ditakuti ya. Nah kemudian yang kelima itu mudah marah. Nah tantrum nih. Tantrum, aduh. Tantrum tuh di TK ya. Playgroup, TK, tantrum. SD juga ada ya sampai kurang lebih 9 tahun tuh masih ada ya. Masih tantrum ya dok. Kejadian yang tantrum itu. Ya. Kemudian yang keenam adalah, ini mudah sedih. Mengsedih ya, mudah mengsedih. Siapa nih yang suka mengsedih? Suka sedih, suka mellow katanya Teh mellow. Sebenarnya kalau aku dulu waktu kecil termasuk yang cengeng sih dok. Oh gitu? Iya. Sekarang enggak lah. Ini badannya segede gini nggak mungkin cengeng ya. Dulu waktu kecil termasuk yang cengeng sama sensitif dok aku. Tapi kalau pede mah pede aja. Oh pede ya. Pede aja. Cuman kayak sensitif terus suka cengeng gitu dok. Kalau ditinggalin nangis gitu. Tapi yang penting tadi nomor 1 percaya dirinya luar biasa kan, Mistina. Alhamdulillah jadi tertolong. Tertolong ya. Yang itu agak yang tersingkirkan. Lanjut dok, apa lagi dok? Nah yang ketujuh, ini sulit tidur atau konsentrasi. Sulit fokus dan konsentrasi. Ini berpengaruh untuk ke akademik juga ya dok ya. Betul sekali. Apalagi kalau di SD, SMP yang sudah mempunyai mata pelajaran yang lebih banyak gitu ya, membutuhkan fokus yang kuat gitu ya. Ya, jadi masalahnya ternyata apa tadi udah kita bahas sedikit sebelum fokus dan konsentrasi itu ternyata jadi gadget. Nah itu gadget itu ya. Makanya suka ada pemberitahuan bahwa gawai ini hanya diberikan kepada anak di atas 12 tahun. 12 tahun sih harusnya. Kenyataannya? Ya. Kenyataannya baru 2 tahun udah dikasih iPad. Masya Allah. Jadi justru di bawah 12 tahun itu pada saat kita tidak perkenalkan gawai, tidak perkenalkan hanya satu pandangan aja, maka kreatifnya akan turun. Tapi pada saat kita temukan dengan hal-hal yang lebih motorik halus, otak kanan akan dibentuk lebih besar lagi. Kreatif dia, kemudian angan-angan dia, bayangan dia itu akan muncul dengan sendirinya. Betul. Karena kalau di TK sendiri dok, kita memperkenalkan itu kegiatan-kegiatan itu yang lebih menstimulasi motorik halus sama kasar nih dok. Karena untuk kesiapan mereka nanti ke SD kan harus duduk tertib. Jadi kalau di TK kita banyaknya ke eksplorasi, kreativitas. Pasir ada ya, pasir ada, ya? Main mandi bola, naik-naik, pokoknya semua yang bikin keringetan ada semua di TK. Karena memang kita aware banget dok, kalau untuk di SD itu kan anaknya harus bisa fokus gitu ya. Betul. Lebih banyak fokusnya, jadi di TK kita menstimulasi itu dengan menstimulasi
motorik kasar dan halusnya juga. Betul, gitu, betul sekali. Ya, luar biasa ya ternyata TK As-Salam ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan karena kita cenderung menganggap bahwa orang tua itu adalah mitra pendidikan. Ya, jadi harus sama, mau di sekolah, di rumah juga harus sama. Betul, harus kerjasama ya. Kerjasama. Betul. Lanjut Dok, apalagi Dok? Ya, tadi ketujuh sulit fokus dan konsentrasi. Nah, yang kedua terakhir ini lebih cenderung ke dewasa ya. Anak remaja cenderung dewasa yaitu tidak bisa sosialisasi, dan yang terakhir tadi egois, mau menang sendiri dan menguasai sendiri. Nah ya, nah itu yang jadi masalah kesehatan mental anak ya. Seperti itu Miss Tina ya. Oke. Itu untuk yang terlihat ya Dok ya, dan mungkin kita bisa langsung segera tangani nih. Kalau untuk menangani anak yang kurang percaya diri Dok, kira-kira seperti apa nih kalau dari parenting Islami biasanya kita mengarahkannya gitu supaya anak tuh lebih percaya diri gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kalau pendekatan parenting Islami dengan anak kurang percaya diri, kita kembalikan kepada fitrahnya manusia. Katakan bahwa kita dilahirkan karena kita seperti kertas putih. Jadi kalau misalnya nak mau berwarna merah, maka kita akan membeli warna merah. Yuk, artinya merah itu adalah lambang keberanian. Ya, yuk mulai sekarang dengan menanamkan keberanian dalam diri. Kurang percaya dirinya semakin lama semakin hilang dan semakin percaya diri, kan gitu. Nah, itu sih kurang percaya diri dicari dulu mestinya apa, ya karena apa dulu gitu. Nah, biasanya masalahnya tetap di rumah lagi. Pada saat anak misalnya mau pergi, ayo kita pergi sama ayah bunda, suruh milih baju, enggak disuruh milih baju, malah udah disiapkan bajunya ya. Terus baru mau pakai baju, itu bajunya jelek tuh ganti gitu. Nah itu akhirnya semakin anak tidak percaya diri. Artinya lakukan di rumah dengan memulai anak untuk memilih sendiri pilihannya. Dan katakan bahwa apapun yang dipilih itu adalah yang terbaik bagimu, gitu kan? Itu akan menumbuhkan kepercayaan diri. Berarti si anak dikasih otoritas penuh atas pilihannya, gitu ya? Betul, betul. Jadi harus ada otoritas terhadap pilihannya itu sendiri. Siap. Kalau untuk anak yang kurang sabar nih, nggak sabaran, pengen cepet-cepet, terus pengen cepet-cepet selesai sekolahnya, aku boleh pulang nggak, gitu ya? Atau nggak, aku pengen duluan turun ke playgroundnya, gitu ya? Aku pengen cepet sekarang juga makannya, gitu ya? Berarti, nih gimana nih Dok? Nah itu kembali lagi di rumah. Ya, jadi pada saat dia makannya lama, nah kan makan lama atau memulai mengupas sesuatu makanan itu dibiasakan untuk dia mengupas sendiri. Ya, jadi tahu ya effortnya tuh kalau bikin makanan tuh nggak segampang itu. Ya? Betul sekali. Jadi jangan jauh-jauh bisa ngupas jeruk aja. Ya, kan ada anak yang mengupas betul-betul bersih dengan serat putihnya. Itu kelihatan dia sabar. Ya, ada yang hanya kupas luar aja, dibelah gitu terus udah selesai. Nah, itu artinya di rumah tanamkan kesabaran dengan hal-hal yang dimulai melakukannya sendiri. Tadi mengupas jeruk misalnya, dia buah-buahan aja lah gitu ya gitu. Cara mengolah makanan misalnya gitu. Nah, itu harus dilihatkan menumbuhkan kesabaran itu dari hal-hal yang seperti itu. Iya, jadi dia tahu ya kalau ada proses balik semuanya ya. Betul. Tidak instan. Hanya mie aja yang instan. Iya, hanya mie instan dan super bubur ya. Jadi super bubur. Jadi iklan. Oke, selanjutnya nih kalau yang negative thinking, gimana caranya biar di switch jadi positive thinking. Jadi positive thinking. Nah, itu kembalikan kita ke pendekatan Islam. Katakan bahwa pada saat kita berpikiran negatif, pada saat kita ada ketakutan, kecemasan, kemudian marah, nah itu adalah pintunya setan masuk ke tubuh kita. Pintunya ciptaan Allah yang berasal dari api itu masuk ke tubuh kita. Nah, maka dengan mudah marah itu ayo kita ambil wudhu, ya ayo misal mudah marah, kita ambil air yuk, gitu. Kita ke tempat wudhu yuk, ambil wudhu, gitu. Kalau memang kalau misalnya nggak ada tempat wudhu, artinya kita sesuaikan dengan pendekatan Islam juga, alihkan posisi anak. Jadi yang tadinya misalnya duduk atau berdiri, ya ganti posisi gitu ya. Terus sampai berbaring, sampai apa, dialihkan, gitu. Pada anak saat yang mudah marah ya. Seperti itu. Jadi katakan mudah marah dan negative thinking itu adalah hal-hal yang membuka pintu setan, membuka pintu ciptaan Tuhan yang Allah yang berasal dari api tadi. Jadi kita udah menjawab mengenai negative thinking, dan gitu marah ya, dan marah dan penakut sekaligus. Ya? Berarti kita salah satu yang bisa kita lakukan langkahnya itu adalah mengubah posisi anak
Ketika anak takut, diubah dulu posisinya, marah ubah dulu posisinya, negative thinking juga kita ubah dulu gitu ya, supaya dia punya perspektif yang lain gitu, bukan fokus pada apa yang dia takuti, apa yang dia negatifkan, apa yang dia rasa marah gitu ya, itu kita alihkan dulu perhatian anaknya gitu ya dok ya. Dan juga memang kalau di TK biasanya kita bilangnya itu lagi dibisikin sama setan gitu ya. Jadi biar setannya pergi yuk posisi gitu kan, atau ambil wudu gitu ya. Kita di sekolah ya Miss Tina. Nah kalau di rumah nih ternyata apa yang dilakukan pertama kali orang tua yaitu posisikan kita sebagai orang tua dengan posisi anak yang sama. Maksudnya eye level gitu ya dok ya? Jadi jangan kitanya berdiri, anaknya duduk gitu ya. Jadi eye level setinggi dengan anak kita. Kemudian yang kedua adalah sentuhan. Penting ya dok ya. Sentuhan itu luar biasa. Ini kasusnya luar biasa juga di saya kemarin di klinik, anak yang seumur 13 tahun tidak pernah dipeluk oleh ibunya, bayangkan. Aduh, kalau aku Maya dikit-dikit peluk, karena aku juga butuh sih dok. Itu anaknya perempuan, ibunya begitu super sibuk, jadi hanya dengan the nanny-nya, memang orang punya ya gitu. Jadi itu sangat menjadikan anak kesehatan mentalnya terganggu pada saat dia mau SMP, pada saat dia keluar mungkin dari SD sampai dari TK saya SD-nya itu sekolah punya keluarga mungkin ya. Begitu masuk SMP, dia harus ketemu orang. Lingkungan baru yang dia nggak tahu harus bersosialisasi seperti apa. Taunya dia itu masih ada kebutuhan sentuhan dari orang tuanya. Betul. Gitu ya, dok, ya? Jadi tadi yang pertama adalah eye level setinggi dengan anak, kedua sentuhan. Penting banget sih. Ada dulu itu Pak Ridwan Kamil ya yang mempopulerkan kalau kita tuh mesti kasih pelukan sama anak-anak kita tuh sebanyak berapa detik gitu, itu akan mengeluarkan hormon-hormon apa gitu. Iya, itu hormon endorfin ya dok ya, betul ya dok ya. Endorfin itu adalah the calm hormone. Waktu itu kan kita pernah bahas kan. Betul. Itu jadi sentuhan tuh berpengaruh banget. Sangat mempengaruhi, bahkan di pendekatan kami hypnobirthing tuh. Ada, pendekatan hipnosis yang melahirkan tanpa sakit itu ada namanya teknik endorfin dengan sentuhan. Jadi sentuh dulu. Pijat sentuhan itu benar-benar luar biasa untuk mengeluarkan endorfin. Nah, jadi betul sekali yang kedua itu pendekatannya kepada anak yang seperti ini yaitu dengan sentuhan. Jadi untuk sahabat Assalam di rumah yang mungkin agak kaku-kaku mau meluk anaknya, jangan ragu-ragu ya. Mulai dari sekarang tunjukkan bahwa kita sayang sama mereka itu dengan pelukan. Karena kan kalau di barat itu mereka ekspresif ya dok ya. I love you, hugging gitu ya. Tapi kalau di timur ya, di kita gitu ya, itu kayak apa sih? Gitu. Sangat jarang gitu melihat ada orang tua yang memeluk anaknya sebegitunya. Padahal itu memberikan efek yang positif malah ya dok ya. Insya Allah itu jauhkan dari penyebab nanti kesehatan mental. Gitu ya. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Lanjut dok, sulit fokus. Fokus. Kalau susah fokus nih dalam parenting Islami, apa yang bisa kita lakukan nih dok? Ya, kalau parenting Islami, insya Allah ya pertama dikembalikan kita hanya bersandar kepada Allah. Jadi tetap kita harus fokus dan hanya bersandar kepada Allah aja ya gitu. Ya paling tidak kita ajarkan tadi doa-doa dulu lah, doa yang penting dulu ya. Yang pertama Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, Anas, itu kepada anak lah. Otomatis itu adalah doa-doa termasuk ayat kursi ya. Nah, itu adalah salah satu untuk riqiah diri sendiri, nggak dibantu gitu ya. Nggak dibantu. Jadi anak udah biasakan baca itu, artinya dia yakin bahwa saya lah yang menguasai diri saya. Saya bisa fokus karena diri saya dan saya bisa konsentrasi karena diri saya karena doa-doa itu. Karena kurang fokus biasanya dikuasain sama game. Iya, nah itu. Dikuasain sama medsos. Jadi orang tua juga harus tega, Mestina. Karena ada beberapa ke klinik juga itu ibunya udah kalah, katanya anaknya kalau nggak dikasih gawe itu atau handphone, ngamuk-ngamuk. Udah ada di tahap adiksi ya dok? Iya, itu udah adiktif banget kan gitu ya, ngomong terus banting-banting apa, itu orang tuh harus tega. Oke, mungkin selama 3 hari, 4 hari, 5 hari, seperti itu, tapi selanjutnya dia akan bisa beradaptasi bahwa misalnya menggunakan gawe hanya jam segini jam segini adalah belajar atau ibadah dan lain-lain. Jadi tetap kedisiplinan atau otoriter harus masuk juga ya, jangan terlalu lepas ya. Cuman memang sekarang dilematisnya itu untuk orang tua mungkin setuju mungkin enggak ya, untuk saat ini yang tidak dikenalkan dengan IT gawai kepada anak sejak dini,
ada kekhawatiran ini anak bisa catch up nggak ya, bisa ngikutin tren yang ada gitu kan. Sekarang apalagi pembelajaran juga ada yang e-learning gitu kan ya dok. Ada beberapa sekolah juga yang menerapkan misalnya sekolahnya itu menggunakan IT gitu ya. Jadi ketika anaknya tidak diperkenalkan dengan gawai itu rasanya kasihan gitu kepada anaknya. Tapi memang di sini kita sebagai orang tua juga harus bisa mengimbangi dan mengontrol penggunaan gawai tersebut ya dok ya. Betul sekali. Ya kan ada jamnya ya, jam saya di sekolah jam segini masih menggunakan, apalagi yang pakai apa? Kalau SD, SMP itu udah ada EduBox dan lain-lain kan. Dan dia harus mau nggak mau harus punya handphone atau laptop katanya gitu. Ya kalau kata saya lebih baik penggunaannya dibatasi dan ada jamnya ya mestinya ya. Di sekolah ya udah pakai. Udah sampai rumah beda lagi kan gitu ya, ada jamnya. Atau di rumah hanya Sabtu dan Minggu saja. Iya, gitu karena kan. kemarin juga semalam saya habis nonton dokumentasi mengenai penggunaan gawai pada anak dan efeknya ya dok ya. Ya, ternyata memang itu efeknya itu sangat banyak ya. Mulai dari tadi fokus, negatif, positif, ada negatif banyak. Oh, jadi ternyata lebih banyak negatif ya? Iya, apalagi penggunaan games, game sama medsos itu bisa membuat anak satu adiksi juga ya dok ya. Betul. Terus yang paling mungkin orang tua nggak tahu pornografi dok. Masya Allah. Itu ternyata pornografi itu adalah gerbangnya itu di handphone gitu. Innalillahi ya, itu musibah. Itu musibah. Betul. Karena yang namanya handphone atau gawai itu seperti pisau berbilah dua, ya, bermata dua. Kalau dia jadi baik, tidak. Jadi ada yang bertanggung jawab siapa? Orang tua. Kita yang dititipi anak kita. Dititipi anak. Karena kembali lagi ke definisi parenting maupun cara pendekatan Rasulullah bahwa apapun kita akan diminta pertanggungjawabannya. Karena anak ini ada amanah dititipkan oleh Allah, maka akan diminta pertanggungjawabannya ya. Luar biasa. Dua lagi dok nih yang tidak bisa bersosialisasi. Jangan-jangan ini karena pandemi atau memang ada kesulitan untuk bersosialisasi. Ya, betul. Bagaimana nih parenting Islami menyikapinya? Ya, sebelumnya kita cari dulu penyebab tidak bisa bersosialisasinya karena apa nih, Mistina? Apakah karena kurang percaya diri? Ada juga beberapa pasien di klinik itu ternyata dia baru pindah, jadi selama dari kecil sampai besar ikut ke ayahnya di Jepang. Begitu nyampe Indonesia udah ngeheng kan gitu ya, karena biasa bahasanya seperti itu. Jadi cari dulu penyebabnya. Ada barrier gitu ya dari segi bahasa gitu ya. Kemudian pendekatan secara jiwanya dilihat dulu, dia tipenya introvert atau introvert atau ambivert ada ketiga. Jadi itu harus cari penyebabnya dulu. Nah setelah kita tahu apa penyebabnya, baru kita terapi, baru kita ajak ngobrol. Caranya bagaimana sosialisasi. Nah caranya paling mudah di rumah adalah orang tuanya dibiasakan anak pada saat ada yang telepon ke rumah, yang bel ke rumah, ya. Kemudian atau ada yang itu mengetuk atau tamu lah ya ke rumah. Nah itu anak yang dilibatkan. Dek, itu ada yang ngebel di depan, tolong bukakan pintu, siapa yang ada. Nah, libatkan agar dia lebih bisa interpersonal akan lebih baik. Nah, terus apalagi contohnya selain itu, selain tamu misalnya, nelfon tadi, nelfon. Sekarang udah jarang nelfon ke rumah ya kayaknya ya. Kayaknya udah masing-masing handphonenya sendiri-sendiri sih. Ya gitu kan ya, jadi seperti itu. Jadi dibiasakan kalau saya mau bertanya sama guru atau apa, nah libatkan untuk nelfon secara langsung. Misalnya misalnya chat gitu ya, Bu bolehkah anak kami langsung telepon gitu. Atau misalnya anaknya pun pada saat orang tua di luar atau anak di rumah, dibiasakan orang tua untuk telepon secara langsung ya. Jadi dilihat komunikasinya seperti apa gitu. Insya Allah mungkin itu untuk pendekatannya ya. Siap. Yang terakhir banget nih, karena ternyata kita udah mau hampir sejam. Oh iya, Masya Allah. Mengenai egois, yang tadi tuh kalau udah masuk jadi mahasiswa-mahasiswi nih, tuh aku ngerasa aku bisa nih, ini bisa nih aku nih sendiri juga gitu ya, egois gitu ya. Ini gimana nih dok? Intinya kan ada kesulitan juga untuk bersosialisasi sama temannya ya. Iya betul. Nah dikembalikan lagi kalau pendekatan secara Islam bahwa manusia itu, Masya Allah azannya, Masya Allah. Ya gimana ini lanjut atau gimana pas azannya kedengeran sekali nggak, Farisda? Lanjut aja? Ya. Lanjut aja katanya. Ya. Sedikit lagi. Ya, yang egois mungkin mau menang sendiri katakan bahwa manusia itu fitrahnya tidak bisa hidup sendiri. Nah, Homo sapiens. Ya betul, Homo sapiens. Dan kemudian fitrah juga manusia selalu ada
tali persaudaraan, bukan tali persaudaraan, tali hubungan yang baik, yaitu ukhuwah. Jadi semakin kita memberi kebaikan, kemanfaatan kepada sesama, maka dialah yang menjadi orang yang terhebat di mata Allah ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya maupun lingkungan sekitar, dan tanamkan itu kepada anak kita. Oke, jadi jangan selalu egois untuk beberapa poin aja juga boleh sepertinya ya. Kalau misalnya kita disuruh tapi kita tidak sanggup, ya mungkin kita bisa bilang tidak gitu kan ya, nggak enakan gitu kan ya. Terus ini juga yang paling penting tadi betul dokter sampaikan bahwa kita harus bermanfaat untuk manusia yang lainnya gitu ya dok, karena kita adalah makhluk sosial dan tidak mungkin bisa melakukan semuanya sendiri, masih membutuhkan orang lain gitu ya. Aduh, ini seru banget sih dok mengenai kesehatan mental untuk anak nih, gimana cara menanamkannya. Tadi kita udah disampaikan juga permasalahan kesehatan mental apa saja. Mudah-mudahan topik kita pada hari ini bermanfaat untuk semua sahabat As-Salam yang sedang stay tune nih di As-Salam TV ID. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi dari Dr. Yana, mungkin ada closing statement? Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini, detik dan seterusnya, tanamkan kesehatan mental sejak dini, mulai ditiupkan ruh, dan setelah lahir, agar menjadikan anak kita yang kuat, tangguh, baik, berprestasi, dan menjadi manusia yang generasi yang luar biasa di mata Allah. Itu aja mungkin Bestina. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi doa juga ya dok ya. Semoga semuanya menjadi terhindar dari penyakit kesehatan mental gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Yana sekali lagi telah hadir di kegiatan kita pada hari ini, bincang sehat Islami. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kegiatan yang lain, di judul-judul yang lainnya juga. Sekian dari saya, Tina Usmanawati, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.